Dalam video ini saya akan menunjukkan cara menginstal Windows 11 dari USB di HP OmniBook 5 Flip Anda. Pertama-tama tentu saja kita membutuhkan flash drive USB. Ini bisa berupa USB 2.0 atau USB 3.0. Sebenarnya itu tidak penting. Yang terpenting adalah perangkat tersebut memiliki ruang penyimpanan kosong sebesar 8 GB. Dan jika Anda memiliki data penting atau pada dasarnya file pribadi apapun di USB Anda, maka cadangkanlah di komputer lain. Dan kemungkinan besar Anda juga akan membutuhkan komputer lain jika Anda tidak memiliki akses internet di HP Anda, agar kita bisa mengunduh dan memasang file ISO di sana, serta menyiapkan flash drive USB untuk instalasi Windows. Selain itu, kita juga perlu mengetahui nomor seri dan nomor produk HP ini yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukannya nanti di video ini. Sekarang, mari kita beralih ke komputer lain. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda dari mana mengunduh file ISO dan bagaimana cara menyiapkan, bagaimana mempersiapkan flash drive USB Anda untuk instalasi Windows. Jadi mari kita buka peramban web di komputer lain, dan di peramban web ini kita perlu mencari Windows 11 ISO download. Sekarang Anda bisa menggunakan mesin pencari apapun, peramban apapun yang Anda suka, dan yang akan Anda lakukan adalah, yang Anda cari adalah situs resmi Microsoft.com yang bertuliskan download Windows 11. Semuanya. Lalu setelah Anda menemukan tautan ini, buka situs web tersebut dan gulir ke bagian paling bawah halaman ini. Sekarang pilih Windows 11 di sini pada daftar, lalu klik konfirmasi. Tunggu sebentar, beberapa detik saja, dan kemudian kita harus memilih bahasa produk. Jadi ini adalah bahasa instalasi untuk Windows Anda, jadi perluas daftar ini lalu pilih bahasa yang Anda inginkan. Saya akan memilih bahasa Inggris. Lalu klik konfirmasi untuk mengonfirmasi, dan setelah itu dalam beberapa detik Anda akan melihat tautan unduhan 64 bit ini. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa file ISO sedang diunduh. Langkah berikutnya yang sangat penting untuk kita lakukan sekarang adalah mengunduh Rufus, yaitu sebuah perangkat lunak gratis dan sumber terbuka yang akan sangat membantu kita dalam proses membuat USB flash drive bootable dari perangkat flash drive biasa yang kita miliki. Jadi silakan buka mesin pencari Anda sekali lagi dan ketikkan kata kunci Rufus di kolom pencarian tersebut sekarang juga. Setelah Anda berhasil menemukan hasil pencarian Rufus, mari kita segera klik dan buka alamat situs web resminya, yaitu di rufus.ie. Sekarang di sini, kita harus menggulir ke bawah ke bagian unduhan, dan kemudian, unduh tautan pertama yang Anda lihat di sini. Jadi ini adalah versi terbaru dari aplikasinya, dan ini untuk Windows X64. Sekarang jika tidak bisa dijalankan di PC ini, maka gunakan saja versi Windows X86 sebagai gantinya. Dan ini adalah file yang jauh lebih kecil, jadi akan terunduh jauh lebih cepat. Jadi Anda bisa langsung berjalan hanya ada PC Anda dan supaya lihat sampai berjalan dengan baik. Oke, jadi sekarang kita juga perlu mengunduh driver Wi-Fi untuk komputer ini. Tapi untuk melakukan ini, kita perlu mengetahui nomor seri dan juga nomor produk PC ini. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita cari situs web resmi driver HP. Jadi cukup googling atau cari driver HP dan Anda akan menemukan situs resmi support.ap.com yang bertuliskan unduhan driver dan perangkat lunak resmi HP. Masuk ke sini, lalu pada daftar ini pilih laptop. Dan kemudian kita harus memasukkan nomor seri dan juga nomor produk. Sekarang untuk melakukan ini, mari kita beralih ke laptop. Dan untuk menemukan nomor seri Anda, tutup dulu layar laptopnya, lalu balikkan laptopnya. Dan di suatu tempat di bagian belakang perangkat Anda akan menemukan baik nomor seri maupun nomor produk. Jadi nomor seri adalah yang ada di bagian bawah, dan nomor produk adalah BN, jadi itu yang ada di bagian atas. Jadi cukup ambil foto nomor-nomor itu di laptop Anda tentu saja.
Sebenarnya Anda juga bisa menggunakan yang ini, tapi saya tidak yakin apakah model saya persis sama dengan milik Anda. Jadi temukan nomor-nomor itu di PC Anda dan ambil foto mereka di PC Anda. Dan kita akan perlu menggunakannya di halaman ini. Jadi mari kita kembali ke sana. Tunggu sebentar ya. Oke, saya rasa sekarang kita bisa beralih ke halaman tersebut. Oke, dan di halaman ini mari kita masukkan nomor-nomor yang tadi saya tunjukkan. Jadi yang pertama adalah nomor seri. Sekarang nomornya adalah 8CJ5257CBN untuk saya. Tapi sekarang kita mendapat pesan bahwa produk ini tidak dapat diidentifikasi hanya dengan nomor seri saja. Jadi kita perlu memasukkan nomor produk di kolom berikutnya. Kalau menurut pendapat pribadi saya sendiri, nomor yang dimaksud tersebut adalah C20RPARA2N. Dan ini akan membawa kita ke halaman berikutnya, di mana kita harus memilih Windows 11. Lalu versi sistem operasinya, kamu bisa memilih Windows 11 atau versi Windows 11. Jadi 24H2, saya rasa tidak ada perbedaan secara umum, sebab kita sebenarnya hanya perlu mengunduh driver Wi-Fi saja, dan driver tersebut sama saja untuk setiap versi yang tersedia saat ini. Saya pikir bahkan versi Windows 10 pun seharusnya bisa digunakan. Jadi di halaman berikutnya, cari kategori driver network dan perluas, dan di kategori ini sangat penting untuk mengunduh driver Intel WLAN. Jadi mari kita unduh driver ini dan kemudian kamu akan mendapatkan file ini di unduhan. Kamu akan mengunduh file SP sesuatu, dijalankan file ini, lalu kamu akan membuka jendela instalasi. Mari kita klik berikutnya, lalu setujui perjanjian lisensi. Berikutnya sekali lagi. Sekarang di sini mari kita simpan file-file tersebut bukan di folder asli, tapi mari kita simpan misalnya simpan di folder unduhan saja. Saya terasa bahwa saya mungkin memiliki folder yang sama di... Oh, tidak, saya tidak. Oke, jadi mari kita simpan di suatu tempat yang mudah kamu temukan, atau Anda bisa menggunakan folder unduhan, Anda bisa menggunakan desktop jika mau, itu sebenarnya tidak masalah. Oke, sekarang setelah citra ISO diunduh, mari kita buka program perkantoran kita. Tidak, kami tidak perlu pembaruan, kami baru saja menginstal versi terbaru. Oke, jadi di sini pada perangkat kita perlu memilih USB flash drive kita. Tapi entah kenapa saya tidak bisa melihatnya di sini. Tunggu sebentar. Oke, jadi jika Anda tidak melihat USB flash drive Anda di kolom perangkat, cukup cabut dan pasang kembali USB flash drive Anda. Lalu pilih di sini, pilih disk atau ISO, lalu klik pilih di sini dan kemudian pilih file ISO Anda, gambar yang baru saja Anda unduh. Dan sekarang kita tidak perlu mengubah apapun di sini. Pada dasarnya semua nilai ini diambil dari USB flash drive Anda, jadi Anda bisa langsung klik mulai. Anda juga tidak perlu mencentang kotak apapun di sini. Jika ada kotak yang dicentang, sebaiknya hapus centangnya, lalu klik OK. Dan sekarang kita akan mendapatkan peringatan bahwa semua data di perangkat ini di USB flash drive kita akan dihapus. Jadi sebelum ke data Anda dari flash drive USB di komputer ini, lakukan sekarang juga. Sebelumnya, karena tepat setelah Anda mengklik OK, semua data akan terhapus dan flash drive USB Anda akan diformat. Jadi setelah Anda siap, cukup klik OK, lalu tunggu hingga sampai file citra ISO tersebut memang sudah ada dan akan tetap tersedia hingga citra ISO tersebut selesai diproses sepenuhnya. Oke, dan ketika status bar menunjukkan siap, kita bisa menutup jendela ini. Dan setelah kita menutup jendela ini, kita juga perlu mentransfer driver yang kita miliki di folder unduhan di sini. Jadi,
Mari kita ambil driver-driver ini dan pergi ke USB flash drive kita, lalu kita tempelkan ke dalam folder ini. Oke, dan sekarang kita bisa melepas USB flash drive dengan aman dan beralih ke laptop kita. Oke, jadi sekarang masukkan USB flash drive Anda ke salah satu port USB yang tersedia. Saya menggunakan yang di sisi kiri karena kecepatannya lebih baik dibandingkan yang di kanan pada model saya. Mungkin model Anda memiliki tata letak port yang berbeda. Kedua port tersebut sudah diberi tanda kecepatan masing-masing juga tertera di sebelahnya. Jadi Anda bisa cek mana yang memiliki kecepatan lebih baik dan sambungkan USB flash drive Anda ke port tersebut. Dan saat itu yang harus kita lakukan adalah menyalakan komputer dengan menekan tombol power secara singkat. Lalu segera mulai tekan tombol escape berulang kali sampai kita masuk ke menu startup. Oke, dan setelah Anda melihat menu startup, tentu saja Anda bisa berhenti menekan tombol. Sekarang, yang harus kita lakukan pertama kali adalah masuk ke menu BIOS Setup yang bisa diakses dengan menekan F10. Jadi tekan F10 dan dengan cara ini Anda akan masuk ke menu BIOS. Sekarang di menu BIOS ini Anda bisa berpindah antar tab menggunakan tombol panah kiri dan kanan. Jadi arahkan ke opsi boot menggunakan tombol panah kanan Anda. Dan di sini kita harus memastikan bahwa Secure Boot sudah diaktifkan dan MSUEFK key juga diaktifkan. Jadi untuk navigasi di menu ini gunakan tombol panah atas dan bawah. Gunakan tombol panah untuk memilih, tekan enter, dan untuk mengubah nilainya gunakan taktik yang sama. Jadi Anda gunakan tombol panah atas dan bawah untuk memilih nilai dan enter untuk mengonfirmasi. Jadi pilih enable di sini dan yes di sini, lalu tekan F10 untuk menyimpan perubahan dan keluar. Tekan enter sekali lagi untuk memilih yes. Lalu kita harus membiarkan laptop kita restart dan sementara itu terus tekan tombol escape untuk kembali ke menu startup. Sekarang di menu startup kita harus menekan F9. Tombol untuk masuk ke menu boot. Sekarang di menu boot kita harus beralih ke hard drive USB kita. Kemudian tekan enter. Dan sekarang Anda seharusnya dapat melihat logo HP Anda dan laptop Anda akan mulai menyala. Memasuki menu instalasi USB. Namun jika hal itu tidak terjadi, pastikan kembali ke menu BIOS dan pastikan Anda telah mengaturnya dengan benar. Oke, jadi saat ini sayangnya dalam kasus saya tidak bisa mengakses touchpad di menu ini. Oleh karena itu, saya harus menggunakan mouse eksternal yang memang saya punya. Tapi jika Anda tidak memilikinya dan Anda juga tidak bisa menggunakan touchpad, maka yang harus kita lakukan adalah menekan tombol tab beberapa kali sampai opsi berikutnya terpilih. Kecuali jika Anda ingin mengubah format waktu dan mata uang, tapi saya sarankan Anda melakukannya nanti di pengaturan saja. Bahasa yang akan diinstal sudah dipilih. Kami telah memilihnya saat mengunduh citra ISO, jadi tidak dapat diubah. Jadi, mari kita tekan tombol tab beberapa kali hingga opsi berikutnya terpilih di layar Anda. Lalu tekan enter. Kemudian sekali lagi keyboard atau metode input. Anda dapat mengubahnya di sini dengan menavigasi ke daftar ini atau kotak tarik turun dan menggunakan tombol panah atas dan bawah untuk mengubahnya. Namun, ini sangat tidak nyaman dan saya sarankan untuk melakukannya nanti di pengaturan setelah kita menginstal Windows. Pada saatnya kita harus melakukan ini selama proses penyiapan. Jadi silakan navigasi ke tombol berikutnya sekali lagi. Kemudian kita memilih install Windows 11. Mari tekan tombol tab untuk memilih. Saya setuju. Semua akan dihapus termasuk file, aplikasi, dan pengaturan. Tekan spasi untuk mencentang kotak, lalu tekan tab beberapa kali hingga opsi berikutnya terpilih kembali. Tekan enter. Kemudian kita akan mendapatkan perjanjian lisensi yang harus kita setujui agar proses ini dapat dilanjutkan. Sama seperti sebelumnya, klik tombol terima dan tekan enter. Dan sekarang kita perlu melakukan sesuatu dengan disk. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengelola disk Anda di menu ini. Jadi pertama-tama,
kita perlu menghapus instalasi, menghapus semua partisi yang ada di sini. Jadi 1, 2, 4 nilai partisi ini sudah bisa diakses, dan nilai partisi ini pada dasarnya adalah flash drive USB Anda. Jadi yang harus kita lakukan adalah menggunakan tombol panah atas dan bawah untuk menavigasi antar partisi dan menghapus salah satunya. Tekan kombinasi tombol Alt dan D di keyboard Anda. Biar saya tunjukkan lebih dekat kepada Anda. Alt dan D. Tekan kedua tombol ini secara bersamaan dan salah satu partisi Anda akan terhapus. Ulangi proses ini untuk sisanya. Oke, dan setelah Anda melakukan semuanya dengan benar, Anda akan mendapatkan disk 0 dengan 953 GB ruang yang belum dialokasikan dalam kasus saya. Dan jika Anda ingin langsung menginstal Windows Anda di disk ini, dan hanya memiliki satu disk untuk semuanya, Anda hanya perlu memilih disk ini dan tekan Enter. Dan untuk menghemat waktu Anda, saya akan tunjukkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi jika Anda ingin membuat disk yang berbeda, misalnya C, D, atau K ini, Anda tahu disk C akan tetap dibuat, tapi jika Anda ingin membuat disk D, disk E, atau huruf apapun yang Anda pilih, maka kita harus melakukan hal berikut. Jadi, pertama-tama tekan tombol Tab beberapa kali sampai opsi buat partisi terpilih. Tekan Enter, dan sekarang kita harus memasukkan ukuran partisi baru ini dalam megabyte. Sekarang, saya sarankan untuk memulai dengan membuat disk system dari disk C, dan kita perlu memasukkan ukurannya ke dalam kolom ini. Saya merekomendasikan untuk menggunakan setidaknya 100.000 MB untuk disk system, namun nilai yang lebih optimal adalah sekitar 150.000 MB. Dan oleh karena itu, semua data yang tersisa akan disimpan di disk Anda yang lain. Jadi semua file pribadi, file media, program, dan semuanya akan disimpan di disk lain. Jika Anda melakukannya dengan cara ini, maka 150.000 MB akan cukup. Dan setelah Anda memasukkan nilai ini ke dalam kolom tersebut, tekan Tab sekali lagi lalu pilih Terapkan. Dan sekarang 3 partisi akan dibuat. Namun satu-satunya yang kita butuhkan adalah yang ketiga. Sekarang partisi ketiga ini adalah partisi sistem. Disk ini adalah seperti yang kita inginkan setidaknya. Dan kita masih memiliki 800 GB ruang yang belum dialokasikan. Jadi sekarang tekan Tab beberapa kali lagi untuk memilih buat partisi. Dan sekarang masukkan ukuran yang Anda inginkan dalam megabyte. Sekarang Anda bisa memilih nilai berapapun yang Anda inginkan, tergantung berapa banyak disk yang ingin Anda buat. Jika Anda hanya ingin membuat satu disk, maka gunakan saja nilai default yang sudah tertera di sini. Untuk menggunakan sisa ruang yang telah dialokasikan, pada dasarnya begitu. Tetapi jika Anda ingin sebagai ruang tersebut menjadi 2 disk, maka Anda bisa membaginya dengan proporsi apapun yang Anda inginkan. Jadi misalnya kita bisa membaginya menjadi 2, dan cukup menggunakan 420.000 GB untuk satu disk. Maksudnya megabyte, bukan gigabyte. 420.000 MB untuk satu disk, dan jumlah yang sama untuk disk lainnya. Atau Anda bisa menggunakan lebih banyak penyimpanan untuk satu disk dan lebih sedikit untuk yang lain. Jadi semuanya terserah Anda. Mari kita masukkan satu nilai saja, lalu mari kita buat partisi lain dengan sisa ruang yang belum dialokasikan di sini. Jadi pilih ukuran dan mega, pilih terapkan, klik terapkan. Dan sekarang kita memiliki 5 partisi di sini, 2 diantaranya akan menjadi disk data, sebut saja begitu, dan yang ketiga akan menjadi disk system. Jadi sekarang ada satu catatan penting lagi di sini. Tidak pasti apakah PC Anda akan secara otomatis memberi nama pada partisi keempat dan kelima, jadi belum tentu Anda bisa langsung melihatnya. Saat Anda membuka File Explorer, Anda mungkin tidak bisa melihatnya, Anda mungkin hanya bisa melihat drive C Anda. Dalam kasus seperti itu, Anda hanya perlu masuk ke aplikasi Disk Management di sistem operasi Windows Anda. Pada dasarnya pilih kedua partisi tersebut, lalu klik kanan, dan hanya tambahkan huruf selanjutnya di antara mereka.
Kemudian Anda akan dapat melihatnya di File Explorer setelah Anda menambahkan huruf ke dalamnya. Jadi, pada tahap ini mari kita pilih partisi 3 untuk memilih disk sistem kita dan tekan Enter. Lalu mari kita lanjutkan ke opsi Install. Tekan Enter sekali lagi dan instalasi Windows Anda akan dimulai. Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai Windows terpasang sepenuhnya di komputer ini. Oke, jadi pada tahap ini, setelah semuanya diatur, setelah instalasi selesai, kita masih perlu menginstal driver Wi-Fi agar perangkat kita bisa terhubung ke internet, agar kita bisa menyelesaikan proses setup. Jadi pertama-tama, jika Anda tidak memiliki mouse eksternal, Anda bisa menggunakan keyboard untuk melalui langkah-langkah setup ini. Pertama-tama, pilih negara atau wilayah Anda dengan menggunakan tombol panah atas dan bawah untuk menavigasi dan tekan Enter untuk memilih. Lalu setelah itu, pilih tata letak keyboard yang sesuai untuk perangkat Anda dengan cara yang sama. Dan setelah Anda melakukannya, Anda bisa menambahkan tata letak keyboard kedua. Jika Anda menekan tombol Tab beberapa kali, pilih tambah tata letak dan masuk ke layar pemilihan tata letak keyboard. Jika tidak, cukup pilih lewati dan tekan Enter. Dan pada halaman berikutnya, kita perlu menginstal driver jaringan agar bisa terhubung ke Wi-Fi. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah izinkan saya memasukkan kembali USB flash drive karena tadi sudah saya cabut. Oke, jadi Anda seharusnya memang harus memasukkan USB flash drive ke komputer agar bisa melanjutkan. Sekarang tekan Tab untuk memilih opsi Install Driver lalu tekan Enter. Ini akan membuka layar File Explorer di perangkat Anda. Ngomong-ngomong, seperti yang bisa Anda lihat, nama-nama disk sudah ditetapkan dengan benar. Kita memiliki 3 disk, persis seperti yang kita buat di menu manajemen partisi. Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah menekan tombol Tab sebanyak yang diperlukan. Sampai disk lokal C terpilih di layar, lalu gunakan tombol panah bawah untuk menggulir ke USB flash drive Anda. Tekan Enter, di sini pilih folder SRC. Tekan Enter sekali lagi. Pilih folder drivers, tapi jangan tekan Enter. Sebaliknya, kita harus menekan tombol Tab beberapa kali sampai opsi Select Folder terpilih. Lalu tekan Enter dan biarkan PC mencari serta menginstal drivernya. Sekarang ini akan memakan waktu beberapa detik saja, pasti tidak lebih dari itu. Oke, dan setelah Anda mulai melihat jaringan Wi-Fi yang tersedia, Anda bisa melanjutkan proses pengaturan. Jika Anda membutuhkan bantuan selama proses ini, silakan cek video lain di channel kami tentang cara mengatur perangkat Anda. Namun untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jadi terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukainya, silakan pertimbangkan untuk subscribe ke channel kami, beri like dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.